Oke, jadi game sekarang itu kan bagus-bagus ya, detailnya, teksturnya, shadingnya, intinya grafiknya bagus. Nah, untuk menikmati game yang bagus tersebut, kita juga butuh device yang bagus juga. Percuma kalau misal gamenya bagus banget, tapi device kalian cuma bisa menampilkan resolusi 720p, itu kan percuma gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas monitor yang sudah 4K curve dengan dimensi yang cukup besar, 32 inch. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Optik MAG321 Curve. Sesuai dengan namanya, MSI Optik MAG321 Curve, 32 berarti dimensi layarnya seharusnya 32 inch, dan curve berarti ini adalah seri monitor yang curve. Kenapa tadi saya bilang seharusnya 32 inch? Karena kalau saya lihat di websitenya MSI, dimensinya ini 31,5 inch, jadi kurang setengah inch lagi untuk jadi 32 inch. Mungkin karena curve jadi agak kepotong dimensinya. Ngomongin soal curve, monitor ini memiliki kurvatur 1500R. Memang bukan yang paling melengkung, tapi menurut mata saya pas aja ya dengan dimensinya yang 31,5 inch, 1500R kurvatur. Jarak pandang yang biasanya saya pakai itu sekitar 100, paling mentok 150 cm. Itu saya ngerasa udah nyaman, udah pas banget. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Mata juga nggak cepat lelah kalau jaraknya nggak terlalu dekat. Tapi kalau misalkan kalian adalah tipikal gamers yang fokusnya kalau lihat layar itu jarak pandangnya harus 50 cm atau lebih dekat, si MSI Optik MAG321 Curve ini juga memiliki fitur Eye Saver. Dimana kalau kita aktifkan fitur ini, warna birunya akan hilang dan layarnya akan menjadi agak menguning. Cuman kalau saya pribadi nggak nyaman kalau misalkan lagi game terus pakai fitur Eye Saver karena detailnya banyak yang hilang. Tapi kalau misalkan digunakan untuk research, untuk browsing, fitur Eye Saver ini bisa membantu jadi mata saya nggak cepat lelah walaupun saya research bisa 4-5 jam. Selain itu, monitor ini juga memiliki fitur anti flicker dan juga less blue light untuk mengurangi radiasi warna biru yang gunanya juga sama agar mata nggak cepat lelah. Oke, sekarang kita coba lihat benefit apa yang bisa diberikan oleh MSI Optik MAG321 Curve ini kalau misalkan digunakan untuk gaming. Karena memang dia segmentasinya adalah untuk gamers yang medium ke atas lah. Karena ini kan seri MAG dan MSI itu monitornya masih ada yang di atasnya lagi. Namanya adalah seri MPG. Sebenarnya kalau saya lihat di websitenya MSI Indonesia, seri MAG ini memiliki 22 SKU barang. Jelas bedanya ada di spesifikasi. Nah, untuk yang kita bahas ini, spesifikasi utamanya, resolusinya ini 4K UHD dengan 3840x2160. Panelnya VA, refresh rate-nya 60Hz. Ya, saya ulang ya, refresh rate-nya 60Hz. Dan kalau kita lihat dari refresh rate-nya, yang hanya 60Hz, monitor ini nggak cocok kalau kalian gunakan untuk main game kompetitif. Game first person shooter FPS seperti PUBG, terus juga Valorant ataupun Fortnite. Tapi monitor ini cocok banget untuk game-game AAA yang detail gambar 3D-nya bagus. Contohnya seperti Watch Dogs Legion, Cyberpunk, Genshin Impact, GTA 5, game dengan real-time tracing. Intinya untuk game-game AAA yang detail gambarnya, shadingnya, teksturnya, frame buffernya itu bagus, akan terlihat lebih bagus lagi kalau kita pakai monitor 4K dari MSI ini. Karena selain sudah 4K, color gamut di monitor ini juga sudah luas dengan 78% DCI-P3 dan 103% sRGB. Jadi warna-warna di game itu akan terlihat lebih natural seperti aslinya dan nggak pudar. Dan dia juga sudah mendukung fitur XDR. Jadi gambar terang akan terlihat lebih terang, gambar gelap akan terlihat lebih gelap. Intinya gambarnya ini bisa mendekati gambar aslinya. Jadi monitor ini enak juga dong ya kalau misalkan digunakan untuk editing. Kalau secara color gamut, secara warna, iya. Cuman menurut pengalaman saya nggak bisa ngedit di layar yang curve. Kenapa? Karena layar yang flat aja saya masih butuh grid biar presisi. Nah kalau curve ini meskipun saya kasih grid, itu agak susah untuk presisi. Karena gambar lurus pun akan terlihat melengkung di monitor yang satu ini. Tapi kalau buat gaming emang nyaman banget dengan curve-nya ini, field of view kita jadi lebih luas karena pandangannya kan pas ada di tengah. Feel-nya hampir mirip nonton di bioskop, jadi kayak ngerasa lebih masuk gitulah ke gamenya. Apalagi fitur gamingnya juga banyak banget di MSI ini. Kita bisa pilih opsi profil gambar di menu OSD-nya yang sudah menggunakan tombol joystick.
Ini tipikal monitor yang saya suka karena nggak susah untuk atur-atur menu kalau pakai joystick seperti ini. Ditambah lagi, sekarang juga ada software Gaming OSD dari MSI. Jadi kalau misalkan kita males untuk raba-raba joystick bagian belakang, tinggal buka aja menu Gaming OSD-nya dan bisa kita pilih pakai mouse. Atau buat kalian yang pengen main game konsol dengan monitor ini, dengan Gaming OSD MSI-nya ini bakalan enak banget. Karena kalau main game konsol itu kan biasanya jarak pandang bisa 1 atau 2 meter, apalagi kalau misalkan 2 orang main PES 2021 gitu ya. Dan kalian malas berdiri untuk ganti OSD-nya yang ada di belakang monitor, tinggal gerakin aja konsolnya untuk mengatur OSD-nya. Oh ya, ngomongin konsol, monitor ini juga sudah di-optimize untuk konsol gaming. Karena dia sudah memiliki fitur yang namanya low input lag. Jadi ketika kalian tekan tombol di konsolnya, latensinya bakal rendah banget. Jadi ketika tombol ditekan, karakter di game akan langsung menjalankan perintah tombol tersebut. Minim banget delay, karena nggak lucu ya kalau misalkan kalian main PES 2021 udah kalian sliding, ternyata slidingnya delay, kan nggak lucu banget. Terus dengan Gaming OSD-nya ini kita bisa langsung atur untuk split screen. Kita bisa buka sampai 4 layout Windows sekaligus. Dan ada beberapa pilihan untuk split window juga. Dan karena dimensinya besar, 31,5 inch, untuk buka 4 Windows sekaligus masih nyaman. Gambarnya nggak terlihat terlalu kecil. Memang fitur ini sudah ada di Windows untuk multitasking. Tapi kalau di Windows kan cuma bisa kanan-kiri, 2 window aja. Dan kadang kegeser-geser. Tapi kalau dengan Gaming OSD-nya MSI bisa di-lock, nggak mungkin kegeser atau kepencet untuk buka window lain. Dan untuk menunya banyak banget sebenarnya. Ada crosshair buat yang pengen crosshair-nya lebih terlihat di layar ketika main game RPG atau FPS. Ada zero latency yang kalau misal kita pilih response time-nya akan lebih kencang. Dan ada fitur yang paling saya suka, yaitu Night Vision. Dimana ketika kita pilih opsi ini, scene gelap di game akan terlihat lebih terang. Emang agak sedikit curang karena kita bisa lebih melihat dalam gelap, tapi kan curangnya nggak dideteksi sama anti-cheat yang ada di game. Jadi ya nggak bakal ke-ban, nggak masalah. Terus juga masih banyak banget pilihan menunya, kita bisa save profilnya juga. Saran saya pertama beli mending langsung download dulu Gaming OSD-nya biar kalian bisa nentuin profil gambar yang kalian inginkan. Karena kalau pakai OSD ribet banget nih, harus diklik dulu seperti ini, ribet. Kalau misalkan pakai mouse, pakai Gaming OSD tinggal scroll aja pakai mouse sampai dapat settingan yang kalian inginkan. Kalau secara desain, tampak depan udah monitor kekinian banget dengan frame yang baseless. Terus di bagian belakang terlihat gaming banget dengan ada logo MSI, terus ada beberapa garis abstrak. Dan juga untuk lebih memvalidkan kalau dia adalah monitor gaming, ada RGB LED-nya juga yang juga support Mystic Light, yang artinya bisa kita sinkronkan animasi atau warnanya dengan device MSI yang lain seperti keyboard, mouse, dan headset gamingnya. Tampilan belakang monitornya emang bagus banget dengan RGB LED, kesan gamingnya dapat banget. Cuman itu akan menjadi percuma kalau misalkan setup kalian di tembok seperti monitor yang ada di belakang ini. Jadi yang bisa lihat adalah temboknya. Kecuali kalian setupnya itu di kantor atau di warnet yang memang memperlihatkan bagian belakang monitornya. Dan kalau misalkan kalian nggak suka dengan RGB LED-nya atau setup kalian di tembok, biar nggak dilihat tembok, RGB LED-nya bisa kalian matikan. Tapi kalau misalkan nggak kalian matikan pun nggak masalah karena konsumsi daya dari monitor ini rendah, 53 watt. Nggak mungkin bengkak juga tagihan listrik dengan 53 watt. Untuk adjustment sayangnya nggak bisa di swivel. Kalau naik turun dan tilting masih bisa. Terus bobot monitor ini nggak terlalu berat dengan sekitar 8,94 kg dan panjangnya 80 cm. Jadi kalau misalkan kalian akhirnya memutuskan untuk beli monitor ini, pastikan meja kalian tahan untuk menahan bobot 8 kg. Seharusnya sih kalau meja apapun 8 kg masih kuat lah ya. Dan panjangnya ini kesana 80 cm ya. Jadi pastikan juga meja kalian pas dengan monitor yang satu ini. Untuk bahan material yang dipakai juga udah solid, walaupun overall memang masih pakai plastik, base bawah penyangganya pakai besi. Jadi ketika di-adjust seperti ini ya, sama sekali base bagian bawahnya itu nggak gerak. Wow, yang gerak malah meja saya ini ya. Ya mohon maaf ya, karena mejanya masih yang murah. Terus untuk konektivitasnya dia udah lengkap banget. Pertama ada DisplayPort 1.2, HDMI 2.0-nya 2 buah, 1 buah USB-C yang juga support DisplayPort dan juga bisa untuk ngecas device dengan daya 15 watt. Terus juga ada 2 buah USB 2.0 dan 1 buah USB Type-C untuk PC ke monitor serta ada earphone out. Jadi dengan port sebanyak itu tadi, monitor ini bisa cross-platform, dipakai di PC bisa, konsol bisa, PS5 bisa, Xbox bisa, Mac pun juga bisa, HP pun juga bisa karena ada port Type-C-nya tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Optik MAG321 Curve kali ini. Jangan sampai salah kalau misalkan beli, itu tadi namanya ya, MSI Optik MAG321 Curve. Untuk harganya, monitor yang satu ini karena kelasnya menengah agak ke atas, jadi lumayan harganya ya.
Dia dibanderol dengan harga sekitar 9 jutaan. Cuman tenang, kalau misalkan kalian pengen banget monitor ini tapi budget kalian kurang, MSI lagi ada promo anniversary yang ke-35. Udah tua juga ya MSI ya. Dan untuk tipe monitor ini ada potongan sekitar 300.000. Untuk informasi lengkap, link pembelian dan promo kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya dengan harga 9 juta, menurut saya ini udah kelasnya. Menurut saya harga 9 juta itu monitor high end. Walaupun di atasnya MSI itu masih ada seri MPG. Dan karena harganya lumayan, kelebihannya jelas dari segi build quality-nya udah solid, desainnya juga udah gaming look banget. Ciri khas MSI banget lah, fitur-fitur gamingnya lengkap dengan gaming USD yang menurut saya sangat membantu. Untuk konektivitas juga lengkap, bahkan di dalam paket pembeliannya juga sudah lengkap. Kabelnya mulai dari HDMI, DisplayPort, dan USB Type-B untuk PC ke monitornya juga ada. Terus kalau untuk kekurangannya, menurut saya di harga 9 juta seharusnya dia udah bisa di swivel, jadi biar lebih fleksibel. Dan nggak ada speakernya, karena saya tuh orangnya suka banget streaming Netflix. Kalau misalkan nonton film pakai earphone itu capek kadang. Jadi kalau misalkan ada speaker yang sudah jadi satu sama monitor, menurut saya akan lebih baik lagi. Dan mungkin tambahan ya, di bagian framenya ini dikasih aluminium karena harganya sudah hampir menyentuh 10 juta. Itu aja sih menurut saya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.